Ya, demonstrasi kontekstual modul 2.1.3 dengan tujuan pembelajaran. CGP membentuk komunitas praktisi di sekolah asal, yaitu di SMP Kristen Barabanja, dengan melibatkan rekan guru bahasa Indonesia sebagai coach dan bapak kurikulum sebagai pengamat. CGP melakukan praktek coaching dengan model TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab di sekolah asal, yaitu di SMP Kristen Barabanja. Nah, kasus demonstrasi kontekstual ini yaitu melibatkan guru sebagai coach, kemudian coach, rekan guru, dan pengamat, yaitu kurikulum. Coach saya Torine Rambu Baba Ahmad SPDGR, kemudian coach yaitu Pak Lukas Lero SPD, dan pengamat Pak Titus Kalendi Janggalena SPDGR sebagai kurikulum di SMP Kristen Barabanja. Rekan saya bernama Pak Lukas ini seorang guru bahasa Indonesia di SMP Kristen Barabanja, mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar di kelas 9. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelasnya, kemudian pengumpulan tugas hanya 50% dari jumlah murid-muridnya dalam satu kelas. Pak Lukas ingin berdiskusi tentang solusi terbaik atas masalahnya. Berikut ini dialog antara saya sebagai coach dan Pak Lukas sebagai coaching. Tujuan umum yaitu tahap awal di mana kami, yaitu coach dan coaching, menyepakati tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. Idealnya tujuan ini datang dari coaching. Ya, baik Ibu. Terima kasih atas waktu dalam kesempatan ini dalam kesempatan ini saya mau ada beberapa rubrik pertanyaan yang saya mau tanyakan berkaitan dengan kurangnya minat anak dalam pembelajaran di kelas. Baik Pak Lukas, apa yang Bapak mau cerita? Ya, begini Ibu. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di ruang kelas yang saya ajarkan kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid yang mengerjakan tugas kurang lebih hanya 50% dari kelas. Jadi menurut Pak Lukas, apa yang Pak Lukas harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Saya harapkan solusi atas permasalahan dan tentang antusias murid-murid yang saya ajarkan di dalam ruang kelas. Menurut Pak Lukas, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak? Ya, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid-murid saya untuk mendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, begitu Pak refleksinya. Nah, kira-kira apa saja yang membuat murid Bapak
antusias dalam pembelajaran Bapak? Ya, menurut saya murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, tidak monoton dan tidak membosankan. Ya, bagus. Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut pendapat Bapak, apa saja yang membuat murid-murid Pak Lukas asik dan tidak bosan pada pembelajaran di kelas? Ya, menurut saya Ibu, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun game supaya pembelajaran lebih menarik. Oke, kalau Pak Lukas mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Ya, kemungkinan karena tugas saya terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Oke, kalau boleh tahu, Pak Lukas menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Ya, biasanya saya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku teks yang Bapak berikan kepada peserta didik atau anak-anak di kelas Bapak? Ya, saya pikir banyak sumber belajar seperti video di YouTube, artikel di blog, atau tulisan ilmiah di internet, atau bisa juga kita menggunakan aplikasi yang sedang tren seperti TikTok atau Reels di Instagram. Ya. Instagram. Oke. Nah, betul sekali Bapak. Saya yakin bila Bapak menggunakan berbagai aplikasi atau sumber pembelajaran akan membuat murid-murid antusias dalam belajar dan semakin menarik pembelajaran yang Bapak asuh atau ampuh di kelas Bahasa Indonesia atau kelas Pak Lukas. Jadi sekarang apa rencananya Pak Lukas untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tapi mereka memang senang mengerjakan tugas itu. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, patut, laporan, digital. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Apa komitmen Bapak terhadap rencana Bapak ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu sangat mendukung dengan melihat minat, gaya belajar, dan potensi dari anak-anak kita. Itu bagus sekali kalau kita gunakan di dalam kelas kita Pak Lukas. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak. Sehingga pembelajaran yang kita lakukan itu adalah pembelajaran yang menuju pada profil pelajar Pancasila dan mengedepankan merdeka belajar. Ya, terima kasih Ibu Turin atas waktu untuk sharingnya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid. Terima kasih Pak Lukas.
Kita akan dengarkan pernyataan dari pengamat atas percakapan antara coach dan coach. Terima kasih. Observasi yang dipakai dalam model kita dari tujuan menurut saya sudah terbaca oleh posisi sangat jelas, yaitu mencari solusi saat atas permasalahan yang dihadapi tentang penurunan antusiasme murid terhadap pembelajaran. Terus yang berikut mengenai identifikasi, coach memberikan pernyataan yang buat coach menyadari bahwa pembelajaran yang harus mengasik atau menyenangkan bagi murid dengan menggunakan berbagai sumber belajar. Terus yang berikut rencana aksi juga dari coach itu, coach juga memberikan pernyataan dapat memberikan hal yang menyelesaikan permasalahan tentang murid dalam pembelajaran. Terus yang berikut mengenai tanggung jawab, coach menyatakan tentang komitmen dan rencana yang diambil coach, dan ternyata coach menjadi yakin akan keputusannya dalam mengambil solusi untuk pembelajaran. Rasa demikian dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Lukas. Terima kasih Pak Lukas.